Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari bersama kita menyiapkan hati kita dengan bersatu teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari KJ 392. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah yang Engkau sudah berikan pada kami ya Tuhan Yesus. Jika saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus yang boleh pimpin dan berkati kami, agar kami dapat mengerti firman yang Engkau ajarkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Opa, Oma, dan saudara-saudari sekalian. Selamat Tahun Baru 2022. Happy New Year. Walau tahun baru ini kita masih dalam suasana pandemi, kita bersyukur kasus positif sudah makin menurun. Ibadah-ibadah di gereja juga sudah dapat dilakukan walau masih terbatas, dan kita harus mengikuti prokes tentunya. Saudara-saudara, kiranya kita semua memasuki tahun 2022 ini dengan lebih optimis. Dan tentunya kita selalu berjalan bersama Tuhan. Apa saja doa yang saudara panjatkan ketika saudara memasuki tahun 2022? Saya yakin banyak hal yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan pasti kita juga tidak lupa memohonkan agar sepanjang tahun ini Tuhan senantiasa memberkati kita, bukan? Tema renungan kita pada hari ini adalah jaminan diberkati, atau dalam bahasa Inggrisnya blessed assurance. Itu adalah dua kata yang digunakan Fanny Crosby sebagai judul salah satu lagunya yang terkenal. Tadi baru kita nyanyikan di Kidung Jemaat. Memang judul lagu itu diterjemahkan Ku Berbahagia, ya. Tapi dalam terjemahan lama ada yang menerjemahkan Blessed Assurance itu
sungguh dan pasti jaminanku. Atau berkat yang tentu Tuhan memberi. Ya, berkat yang tentu berarti ada jaminan. Pasti Tuhan memberkati anak-anaknya. Atau seperti judul renungan yang saya ingin ketika kita menjalani tahun ini khususnya, kita ingat bahwa dalam menjalani hari-hari yang Tuhan beri, ada jaminan diberkati. Saudara-saudara, apa yang Fanny Crosby, penulis syair lagu ini, tuliskan sehubungan dengan blessed assurance, ternyata ketika dia menuliskan ada jaminan diberkati. Dia menuliskan tentang blessed assurance. Fanny Crosby tidak menghubungkan dengan adanya harta yang berlimpah atau adanya hidup yang lancar tanpa kesulitan sebagaimana yang sering diharapkan banyak orang. Tetapi bagi Fanny Crosby, jaminan diberkati atau blessed assurance ketika Jesus is mine, katanya. Ya, ketika Yesus menjadi miliknya, dan tentunya ia pun menjadi milik Yesus. Ketika ia boleh merasakan glory divine, ya, kemuliaan ilahi. Walaupun ketika hidup di dunia ini, Fanny mengatakan baru mencicipi dulu yang disebut glory divine itu ketika dia di dunia ini. Ketika ia sudah ditebus, ia diselamatkan oleh Kristus dan menjadi ahli warisnya, Fanny betul-betul merasakan keindahan hidup sebagai anak Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, saudara-saudara, dengan tegas menyatakan bahwa semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita yang percaya, di sini jelas seperti kita ketahui, kita ini menjadi anak-anak Allah. Dan karena kita menjadi anak-anak Allah, kita mempunyai kedekatan dengan Bapa kita. Dan Bapa kita pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Pasti Ia memberkati kita. Dan bukan hanya kita disebut anak-anak Allah, Galatia 4 ayat 7 menyatakan juga, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ya, jadi kita anak-anak Allah, dan karena anak-anak Allah, kita menjadi ahli-ahli warisnya. Karena itu sebagai anak-anak Allah, kita tidak usah khawatir akan apapun juga. Karena Bapa kita tidak pernah meninggalkan kita. Bapa kita pasti menyediakan berkat bagi kita. Apapun yang kita alami. Lirik lagu yang dituliskan Fanny bukan sebuah teori, tapi itu adalah hasil atau buah iman dari pergumulan Fanny Crosby, yang ketika ia mengarang lagu ini, ia sudah 50 tahun berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Juru Selamatnya. Dia menyatakan di tengah kehidupan yang memang tidak mudah untuk ia jalani,
tapi Fani tetap merasakan kehadiran dan karya Tuhan dalam hidupnya. Ia mengalami bahwa memang benar Tuhan setia sepanjang hidupnya, tidak pernah meninggalkannya. Ketika Yesus menjadi miliknya, ia mendapatkan jaminan yang terindah dan terberkati. Saudara-saudara, di dalam Yesus kita adalah pewaris keselamatan. Dan oleh karena itu hidup kita pun mengalami pembaruan. Seharusnya kita mengalami lahir baru. Dan karena kita hidup dalam pengharapan, sampai Fanny Crosby juga menuliskan dalam lagu itu, sampai kita merasakan kesempurnaan keselamatan, sampai ketika kedatangan Tuhan kelak. Karenanya pada ayat 3, bait 3 dia mengatakan, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh. Itulah yang harus kita rasakan juga ketika menjalani hari-hari kita. Kita berserah kepada Tuhan, dan karena kita berserah pada Tuhan, kita merasakan keteguhan hati. Menjalani hidup sambil menyongsong kembalinya Tuhan. Ia mau tetap teguh, dan itu terjadi karena ia diliputi anugerah Tuhan. Karenanya, Fanny bisa mengatakan dalam referen lagunya, "This is my story, this is my song." Ini kisahku dan laguku. Dan karenanya ia mau memuji Juru Selamatku selamanya. Betul-betul, walau hidup tidak selalu mudah, Fanny merasakan bahwa anugerah Tuhan melingkupi dia dan membuatnya, anugerah itu membuat Fanny boleh menjalani hidup dengan keteguhan hati. Saudara-saudara, apakah kita pun bisa merasakan dan menyatakan seperti Fanny Crosby? Di tahun yang baru ini, bahkan sepanjang hidup kita mengalami blessed assurance. Ada jaminan diberkati. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi sepanjang Yesus menjadi milik kita dan kita menjadi milik Yesus, kita tidak usah khawatir. Karena berkatnya mengiringi setiap langkah kita. Anugerahnya mengiringi setiap langkah kita. Baik ketika kita mengalami suka maupun ketika ada duka. Saudara-saudara, blessed assurance. Selamat berbahagia karena sungguh dan pasti jaminan Sang Juru Selamat. Ia pasti memberkati perjalanan hidup setiap anak-anaknya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ikut dalam doa keluarga pagi ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Tuhan telah melindungi sepanjang malam dan kita masih diberi kesempatan untuk menghirup hawa yang segar pagi hari ini. Mari kita masuk dalam pokok doa syafaat untuk hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapak bahwa kami baru menapaki tahun yang baru. Biarlah di dalam tahun yang baru ini Tuhan menyertai kita semua di dalam tugas-tugas sehari-hari maupun kesehatan kami masing-masing, agar selalu Tuhan peduli akan kekurangan kami. Kami berdoa pula ya Tuhan akan program-program gereja yang akan dilewati di tahun ini. Biarlah Engkau boleh sediakan rencana-rencana tersebut sesuai dengan kehendak-Mu. Kita percaya ya Tuhan bahwa rencana boleh ditentukan oleh manusia, tetapi hasil akhir Tuhan yang menentukan yang terbaik bagi kita semua. Kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan tanah air dan bernegara di tahun 2022 ini ya Tuhan.
banyak masalah yang telah dihadapi negara ini, terutama para korupsi, para pedagang narkoba. Biarlah mereka boleh segera bisa ditumpas dan membersihkan untuk masa depan anak cucu kami. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang kurang baik. Juga pada saat ini ya Tuhan, banyak anak-anak di bawah umur telah dibully dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Tuhan, dan merusak masa depan anak-anak tersebut. Biarlah ya Tuhan ada satu yayasan pendamping yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, agar jangan menambah banyak korban-korban yang akan datang. Karena kami percaya bahwa Engkau memberikan satu pengarahan ya Tuhan kepada para pemimpin negara ini untuk memberi satu bukti nyata perlindungan anak itu boleh berlaku dan hukum itu juga boleh berlaku ya Tuhan, demi masa depan anak-anak tersebut. Hamba berdoa juga untuk lansia ya Tuhan, dan mereka yang pada saat ini menderita kekurangan dalam kesehatan mereka masing-masing. Biarlah Engkau dengar ya Tuhan jeritan dan keluh kesah yang mereka rasakan pada usia lanjut ini. Biarlah Engkau juga boleh memberi keringanan, memberi kekuatan dan semangat untuk tetap bersandar kepadamu. Kami percaya ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu di dalam segala hal. Juga dalam kondisi untuk melewati tahun ini, kami selalu bersyukur bahwa Engkau selalu ada di dekat kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah doa yang jauh daripada sempurna ini boleh Engkau lengkapi dan Engkau setujui sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya demi Putra-Mu Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari KJ 235, bait yang pertama, ke-6, dan yang ke-7.
surga